Pernahkah Anda merasa kesal atau marah yang membuat Anda kehilangan kontrol? Di dunia yang serba cepat ini, emosi seringkali datang tanpa diundang dan bisa mempengaruhi cara kita bertindak. Namun, tahukah Anda bahwa ada cara yang lebih bijak untuk mengelola emosi Anda? Filsafat Stoa yang telah ada sejak zaman Yunani kuno menawarkan panduan yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan emosional kita sehari-hari. Mari kita bahas bagaimana kita bisa mengelola emosi dengan bijak ala filsafat Stoa dan menerapkannya dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia yang penuh dinamika. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol segala hal yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Ini adalah inti dari konsep Stoicisme. Penerimaan terhadap apa yang tidak dapat diubah dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Prinsip ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tekanan pekerjaan, interaksi sosial, hingga konflik dalam keluarga. Sebagai masyarakat Indonesia yang majemuk, kita seringkali terpapar berbagai situasi yang bisa memicu emosi. Dengan memahami prinsip Stoa, kita dapat meresponnya dengan lebih tenang dan bijaksana. Pada video kali ini, kita akan membahas 15 cara mengelola emosi dengan bijak ala filsafat Stoa, yang tak hanya akan membantu kita lebih tenang dalam menghadapi situasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena cara-cara ini akan membantu Anda untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam merespon segala perasaan yang datang. Yuk kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu adalah menerima apa yang tidak bisa dikendalikan. Langkah pertama dalam mengelola emosi dengan bijak ala filsafat Stoa adalah dengan menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Filsafat ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terkait pada hasil dan situasi yang tidak dapat kita ubah. Dalam masyarakat Indonesia, sering kali kita merasa frustrasi terhadap ketidakpastian, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, atau politik. Menerima bahwa kita tidak selalu bisa mengubah segala sesuatunya adalah langkah pertama untuk meredakan perasaan negatif. Misalnya, ketika kita menghadapi situasi di luar kendali kita, seperti bencana alam atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan kita bisa merasa marah atau cemas. Filsafat Stoa mengajarkan untuk tidak membuang energi pada perasaan yang tidak produktif. Daripada marah karena situasi tersebut, lebih baik kita menerima kenyataan dan fokus pada apa yang masih bisa kita kontrol, seperti respons dan tindakan kita. Menerima kenyataan ini juga mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam menghadapi rasa kecewa. Alih-alih membiarkan emosi menguasai diri kita bisa memilih untuk melihat situasi tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan cara ini kita tidak hanya menghindari stres yang tidak perlu, tetapi juga menciptakan rasa kedamaian batin yang lebih kuat. Bagi banyak orang Indonesia, terutama yang hidup di kota besar, hidup dengan penuh ketidakpastian sudah menjadi bagian dari keseharian. Menghadapi kemacetan, perubahan ekonomi, dan berbagai tantangan sosial, seringkali kita merasa terjebak dalam situasi yang tidak kita inginkan. Dengan filosofi Stoa ini, kita belajar untuk merespon situasi ini dengan lebih tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai kita. Mengambil pelajaran dari Stoa, kita bisa melatih diri untuk lebih sering berfokus pada hal-hal yang bisa kita ubah, seperti cara kita merespons perasaan dan mengelola tindakan kita. Dengan mengubah fokus kita pada kontrol diri, kita tidak hanya lebih tenang, tetapi juga lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang kedua adalah berlatih mengurangi harapan yang tidak realistis. Cara kedua yang diajarkan oleh filsafat Stoa adalah mengurangi harapan yang tidak realistis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mengharapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang akhirnya dapat membuat kita kecewa atau marah, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, atau karir. Ekspektasi yang terlalu tinggi seringkali menjadi sumber rasa frustrasi. Stoa mengajarkan untuk mengurangi harapan yang tidak realistis agar kita bisa menerima kenyataan dengan lapang dada.
Di Indonesia, kita mungkin sering mendengar ungkapan berharap itu gratis. Tetapi harapan yang berlebihan justru dapat menjadi bumerang bagi kita. Dalam filosofi Stoa, kita diajarkan untuk melihat keadaan sebagaimana adanya, tanpa menambahkan harapan yang berlebihan. Ketika kita berharap lebih dari yang sebenarnya mungkin terjadi, kita membuka pintu bagi kekecewaan dan emosi yang tidak sehat. Oleh karena itu, belajar untuk menyesuaikan harapan dengan kenyataan adalah kunci untuk mengelola emosi kita dengan bijak. Dengan mengurangi harapan yang tidak realistis, kita akan lebih mudah merasa puas dengan hasil yang ada. Filosofi ini tidak berarti kita harus berhenti bermimpi atau berusaha untuk meraih lebih, tetapi kita harus melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa tidak semua hal dapat terwujud sesuai harapan kita. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita inginkan dapat terwujud dalam waktu dekat. Prinsip ini juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu mengidentifikasi diri kita dengan hasil akhir. Dalam masyarakat Indonesia ada kecenderungan untuk menilai seseorang hanya berdasarkan pencapaian material atau kesuksesan yang terlihat. Dengan filsafat Stoa, kita diajarkan untuk lebih fokus pada proses dan bagaimana kita mengelola diri dalam setiap langkah, bukan pada hasil yang seringkali berada di luar kendali kita. Dengan demikian, dengan mengurangi harapan yang tidak realistis, kita bisa menghindari banyak rasa kecewa dan frustrasi yang hanya akan memperburuk keadaan. Prinsip ini membantu kita untuk lebih hidup di saat ini dan berfokus pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu tindakan kita dan sikap kita terhadap dunia di sekitar kita. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang ketiga adalah melatih pengendalian diri. Cara ketiga adalah dengan melatih pengendalian diri. Salah satu prinsip utama filsafat Stoa adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, terutama dalam menghadapi godaan atau perasaan yang kuat. Ketika kita merasa marah, cemas, atau bahkan kecewa, kita seringkali terjebak dalam dorongan untuk bereaksi secara impulsif. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menahan diri dan tidak terburu-buru dalam respons perasaan tersebut. Sebaliknya, kita diajarkan untuk berpikir dan merespons dengan bijak. Bagi masyarakat Indonesia, pengendalian diri ini sangat penting, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, ketika kita berada dalam situasi konflik atau diskusi yang panas, kita seringkali terjebak dalam emosi yang membuat kita mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan mengendalikan diri, kita tidak hanya melindungi hubungan kita, tetapi juga menjaga kedamaian dalam diri kita sendiri. Pengendalian diri tidak berarti kita harus menekan perasaan kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa merespons dengan cara yang lebih konstruktif. Dalam filsafat Stoa ada latihan mental yang disebut reflective pause, yaitu memberikan jeda sejenak sebelum merespons suatu perasaan atau situasi. Latihan ini bisa dilakukan dengan cara mengambil napas dalam-dalam atau memberi diri kita waktu untuk berpikir sebelum bereaksi. Latihan pengendalian diri juga berkaitan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Dalam masyarakat yang serba cepat ini, banyak hal yang bisa memicu reaksi emosional kita. Namun dengan melatih pengendalian diri, kita bisa mengurangi dampak negatif dari reaksi emosional tersebut. Ini bisa dilakukan melalui meditasi, refleksi diri, atau bahkan sekedar mengenali perasaan kita sebelum mengambil tindakan. Dengan melatih pengendalian diri, kita tidak hanya mengelola emosi kita dengan bijaksana, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, ini akan membantu kita untuk lebih tenang dalam mengambil keputusan dan lebih sabar dalam menghadapi segala situasi yang datang. Kemudian cara mengelola emosi ala Stoa yang keempat adalah berfokus pada saat ini, atau mindfulness. Cara keempat adalah dengan berfokus pada saat ini, atau yang sering disebut sebagai mindfulness. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk hidup dalam momen sekarang dan tidak terperangkap dalam kenangan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan.
Dalam masyarakat Indonesia yang penuh dengan aktivitas, kita seringkali terlalu sibuk memikirkan apa yang sudah terjadi atau apa yang akan datang, yang menyebabkan kita kehilangan kedamaian dalam hidup sehari-hari. Mindfulness mengajarkan kita untuk lebih memperhatikan apa yang terjadi saat ini, tanpa menghakimi atau menilai. Misalnya, saat kita sedang berbicara dengan seseorang, kita seringkali tergoda untuk memikirkan hal lain atau merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi. Filosofi Stoa mendorong kita untuk sepenuhnya terlibat dalam setiap momen, baik itu dalam pekerjaan, interaksi sosial, atau bahkan dalam momen kesendirian. Dengan berfokus pada saat ini, kita bisa mengurangi kecemasan dan kekhawatiran yang seringkali mengganggu pikiran kita. Di Indonesia, di mana banyak orang sering menghadapi tekanan hidup yang tinggi, belajar untuk berada di momen sekarang bisa menjadi kunci untuk meredakan stres. Ketika kita sepenuhnya hadir dalam setiap tindakan, kita juga lebih bisa menikmati prosesnya, bukan hanya hasilnya. Latihan mindfulness ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dari meditasi sederhana, berfokus pada napas, hingga memperhatikan detail kecil di sekitar kita. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa dengan hidup di saat ini, kita tidak akan terlalu dipengaruhi oleh emosi yang datang dan pergi. Emosi tidak akan lagi mengendalikan kita, karena kita dapat melihatnya dengan lebih objektif dan tidak terbawa arus perasaan yang berlebihan. Dengan berlatih mindfulness, kita bisa lebih bijaksana dalam merespon situasi yang penuh tekanan. Prinsip Stoa ini juga mengajarkan kita untuk lebih tenang dalam menghadapi perasaan, karena kita tidak terperangkap dalam apa yang sudah terjadi atau apa yang akan datang. Kita dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih jernih dan rasional. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang kelima adalah melatih penerimaan terhadap diri sendiri. Cara kelima dalam filsafat Stoa adalah melatih penerimaan terhadap diri sendiri. Banyak dari kita yang seringkali terjebak dalam kritik diri yang berlebihan, merasa tidak cukup baik atau tidak berhasil mencapai harapan yang kita tetapkan. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa penerimaan diri adalah kunci untuk kebahagiaan sejati, karena kita tidak akan pernah mencapai kedamaian batin jika terus-menerus mengkritik diri kita sendiri. Di Indonesia, budaya yang cenderung membandingkan diri dengan orang lain seringkali menyebabkan perasaan rendah diri atau kecemasan. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Ketika kita belajar untuk menerima diri sendiri, kita tidak lagi bergantung pada pengakuan dari orang lain untuk merasa cukup. Penerimaan diri juga melibatkan penghargaan terhadap usaha yang sudah kita lakukan, bukan hanya fokus pada hasil akhir. Dalam masyarakat yang sangat berorientasi pada kesuksesan, kita sering lupa bahwa proses dan usaha yang kita lakukan juga sangat berarti. Stoa mengajarkan untuk menghargai setiap langkah dalam hidup kita dan tidak terlalu memfokuskan diri pada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Dengan menerima diri kita sendiri, kita bisa mengurangi kecemasan dan rasa bersalah yang seringkali muncul ketika kita merasa tidak sempurna. Kita belajar untuk mengakui kelemahan kita, tetapi juga menyadari bahwa kita selalu bisa belajar dan berkembang. Penerimaan diri ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita, tetapi juga membantu kita untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam hidup. Dengan cara ini, kita bisa menghadapi dunia dengan lebih percaya diri dan lebih tenang. Penerimaan terhadap diri sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk mengelola emosi, karena kita tidak lagi terjebak dalam kritik diri yang berlebihan. Prinsip Stoa ini mengajarkan kita bahwa kedamaian batin dimulai dari penerimaan diri yang penuh kasih. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang keenam adalah menjaga jarak emosional dari orang lain. Cara keenam adalah dengan menjaga jarak emosional dari orang lain. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk tidak membiarkan orang lain atau situasi eksternal mempengaruhi kedamaian batin kita. Ini bukan berarti kita menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi lebih kepada menjaga keseimbangan emosi dan tidak mudah terpengaruh oleh tindakan atau ucapan orang lain.
Di Indonesia, di mana hubungan sosial sangat penting, kita seringkali merasa terikat dengan perasaan orang lain, baik itu keluarga, teman, atau rekan kerja. Namun, filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menjaga jarak emosional, yang berarti kita tidak terlalu bergantung pada persetujuan atau penilaian orang lain untuk merasa baik tentang diri kita. Menjaga jarak emosional juga berarti kita bisa lebih objektif dalam menilai situasi dan orang lain. Ketika kita tidak terlalu terikat pada perasaan orang lain, kita bisa merespons dengan lebih rasional dan bijaksana. Ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam drama atau konflik yang tidak perlu, yang seringkali terjadi dalam kehidupan sosial kita. Selain itu, menjaga jarak emosional juga membantu kita untuk lebih menjaga batasan pribadi. Dalam masyarakat yang sangat menghargai kedekatan sosial, kita seringkali merasa terpaksa untuk selalu memberikan perhatian penuh kepada orang lain. Dengan filsafat Stoa, kita belajar untuk memberi perhatian kepada diri sendiri dan menjaga energi kita agar tidak terkuras hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Dengan menjaga jarak emosional, kita bisa lebih bebas dan lebih tenang dalam menghadapi perasaan kita sendiri, tanpa terlalu terpengaruh oleh lingkungan sosial. Prinsip ini membantu kita untuk tetap berada dalam kontrol diri dan merespon situasi dengan lebih bijaksana, tanpa terbawa emosi yang berlebihan. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang ketujuh adalah menerima ketidakpastian. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi di luar diri kita, dan mencoba mengatur atau menghindari ketidakpastian hanya akan menambah kecemasan dan frustrasi. Menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol adalah langkah pertama untuk mendapatkan kedamaian batin. Di Indonesia, banyak orang merasa cemas atau takut terhadap masa depan. Apakah itu dalam hal pekerjaan, keuangan, atau hubungan sosial? Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, seperti reaksi kita terhadap situasi dan melepaskan kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Hal ini membantu kita untuk tetap tenang meskipun keadaan tidak selalu sesuai harapan. Menerima ketidakpastian tidak berarti kita pasrah atau tidak berusaha untuk merencanakan masa depan. Ini lebih kepada pengakuan bahwa meskipun kita bisa merencanakan, hasilnya tetap berada di luar kendali kita. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan apapun yang terjadi, baik itu hasil yang baik atau buruk, tanpa terlalu kecewa atau merasa frustrasi. Dengan menerima ketidakpastian, kita juga bisa lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Alih-alih menentang atau melawan perubahan, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih tenang, melihat setiap kesulitan sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh. Dengan cara ini, kita mengurangi kecemasan berlebihan tentang masa depan dan belajar untuk hidup dengan lebih santai. Ketidakpastian menjadi bagian dari hidup yang kita terima dengan lapang dada, dan bukan sesuatu yang harus kita takuti. Prinsip ini juga membantu kita untuk menjaga emosi tetap stabil, meskipun situasi di sekitar kita berubah-ubah. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang ke-8 adalah mengatur harapan. Filsafat Stoa mengajarkan kita bahwa harapan yang tidak realistis dapat menyebabkan kekecewaan dan rasa frustrasi. Kita seringkali memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi tentang bagaimana seharusnya hidup kita berjalan, yang akhirnya menyebabkan perasaan tidak puas saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Di Indonesia, banyak orang merasa tertekan untuk memenuhi standar atau ekspektasi sosial yang tinggi, seperti sukses secara materi atau mencapai status tertentu. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk memiliki harapan yang realistis dan berdasarkan pada apa yang benar-benar dapat kita kontrol. Ini tidak berarti kita harus berhenti bermimpi atau berambisi, tetapi kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara yang kita rencanakan.
Mengatur harapan juga berarti kita belajar untuk menerima hasil yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika kita memiliki harapan yang lebih rendah atau lebih realistis, kita bisa merasa lebih puas dengan apa yang kita capai, bahkan jika itu bukan yang kita inginkan. Prinsip Stoa ini mengajarkan kita bahwa kedamaian batin datang bukan dari mencapai harapan yang tinggi, tetapi dari menerima kenyataan dan belajar untuk puas dengan usaha kita. Dengan cara ini, kita juga bisa lebih menghargai proses daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Mengatur harapan membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada hasil dan lebih menikmati perjalanan hidup. Saat kita lebih realistis tentang apa yang bisa dicapai, kita akan lebih mudah menerima setiap perubahan yang datang tanpa merasa kecewa atau marah. Dengan mengatur harapan, kita bisa menjaga emosi tetap stabil, karena kita tidak terperangkap dalam rasa kecewa atau frustrasi. Prinsip ini membantu kita untuk fokus pada apa yang kita bisa kontrol dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah, sehingga kita bisa merespons dengan lebih bijaksana terhadap setiap situasi. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang ke-9 adalah berfokus pada apa yang bisa dikendalikan. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan atau situasi yang berada di luar kendali kita. Seringkali kita merasa cemas atau marah tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah, seperti perilaku orang lain atau peristiwa yang terjadi di dunia. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu sikap dan respons kita terhadap situasi tersebut. Di Indonesia, banyak orang yang sering merasa terbebani oleh situasi yang berada di luar kendali mereka, seperti masalah ekonomi atau hubungan sosial. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol segalanya, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita merespon setiap situasi. Misalnya, kita tidak bisa mengontrol cuaca, tetapi kita bisa memutuskan bagaimana cara kita meresponnya. Dengan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita bisa merasa lebih berdaya dan tidak terbebani oleh perasaan yang tidak perlu. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menilai situasi dengan rasional dan tidak membiarkan perasaan menguasai kita. Ini membantu kita untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam menghadapi masalah. Berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan juga memungkinkan kita untuk lebih produktif dan positif. Alih-alih terjebak dalam perasaan frustrasi atau kecewa, kita bisa mengalihkan energi kita untuk melakukan tindakan positif yang bermanfaat. Ini mengarah pada perasaan kontrol yang lebih besar dalam hidup kita dan membantu kita untuk mengurangi kecemasan. Dengan berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita juga dapat menjaga keseimbangan emosi kita. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terganggu oleh hal-hal eksternal yang tidak dapat kita ubah, tetapi lebih pada bagaimana kita merespons dan bertindak dengan bijaksana. Kita menjadi lebih stabil dan tidak mudah terbawa emosi negatif. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang ke-10 adalah menggunakan pemikiran rasional untuk menyelesaikan masalah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menghadapi masalah dengan cara yang rasional, bukan emosi yang berlebihan. Ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan, kita seringkali tergoda untuk bereaksi secara emosional. Namun, Stoik mengajarkan untuk berhenti sejenak, menganalisis situasi secara objektif, dan mencari solusi yang paling logis. Di Indonesia, kita seringkali melihat orang bergejolak emosinya ketika menghadapi masalah besar atau stres. Dalam kondisi ini, kita bisa merasa cemas, marah, atau bahkan putus asa. Namun, filsafat Stoa mengingatkan kita bahwa reaksi emosional seperti itu seringkali membuat kita kehilangan kendali. Sebaliknya, kita harus tetap tenang, berpikir dengan jernih, dan mencari solusi yang paling rasional. Menggunakan pemikiran rasional berarti kita tidak terjebak dalam perasaan negatif. Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa menilai situasi dari berbagai sudut pandang dan melihat pilihan solusi yang ada. Dengan cara ini kita mengurangi resiko membuat keputusan impulsif yang didorong oleh perasaan marah atau takut.
Filsafat Stoa mengajarkan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan pikiran yang tenang dan terfokus. Ini bukan berarti kita mengabaikan perasaan kita, tetapi lebih kepada tidak membiarkan perasaan kita menguasai pikiran dan keputusan kita. Dengan berpikir rasional, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola emosi kita dengan lebih bijaksana. Dengan menerapkan pemikiran rasional, kita bisa lebih mudah menghadapi masalah hidup tanpa merasa tertekan atau panik. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kedamaian batin datang dari kemampuan untuk berpikir dengan jernih dan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan, bukan berdasarkan emosi yang meluap-luap. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang ke-11 adalah menghindari penilaian yang berlebihan. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk tidak menghakimi sesuatu secara terburu-buru atau berlebihan. Banyak dari kita yang cenderung memberikan penilaian pada diri sendiri atau orang lain dengan cara yang keras atau berlebihan. Misalnya, ketika seseorang gagal dalam suatu hal, kita mungkin langsung menilai mereka sebagai gagal total. Stoa mengajarkan untuk melihat setiap kejadian dengan sikap yang lebih bijaksana dan tidak cepat mengambil kesimpulan yang berlebihan. Di Indonesia, seringkali ada tekanan sosial untuk tampil sempurna. Ketika seseorang membuat kesalahan, banyak yang dengan cepat memberikan penilaian buruk atau mengkritik dengan tajam. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menghindari penilaian tersebut, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Setiap orang pasti memiliki kekurangan, dan menghakimi mereka hanya akan menambah ketegangan dan emosi negatif. Menghindari penilaian berlebihan juga berarti memberikan ruang bagi orang lain untuk berkembang. Daripada langsung menilai perilaku atau tindakan seseorang, lebih baik kita memberi kesempatan untuk perubahan dan perbaikan. Ini juga berlaku untuk diri kita sendiri, di mana kita bisa menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, tanpa menghakimi diri kita dengan terlalu keras. Penerapan prinsip ini dapat membantu kita untuk lebih memahami orang lain, serta diri sendiri. Dengan tidak menghakimi, kita juga bisa menghindari perasaan marah atau kecewa yang muncul akibat penilaian yang tidak adil. Dengan berpikir lebih rasional, kita mengurangi dampak emosional dari penilaian yang berlebihan dan menjadi lebih toleran terhadap ketidaksempurnaan. Dengan menghindari penilaian berlebihan, kita bisa menjaga kedamaian batin. Filsafat Stoa mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak selalu hitam putih. Setiap orang memiliki latar belakang dan alasan mereka masing-masing. Dengan mengurangi penilaian, kita bisa lebih fokus pada perbaikan dan proses, daripada terjebak dalam penilaian yang merusak. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang ke-12 adalah mengurangi harapan terhadap orang lain. Cara ke-12 adalah mengurangi harapan terhadap orang lain. Filsafat Stoa mengajarkan kita bahwa salah satu sumber kekecewaan terbesar adalah ekspektasi yang tidak realistis terhadap orang lain. Kita seringkali berharap orang lain berperilaku sesuai dengan standar atau harapan kita, namun kenyataan tidak selalu demikian. Ketika harapan kita tidak terpenuhi, emosi kita bisa terguncang. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi harapan yang berlebihan terhadap orang lain. Di Indonesia, kita sering mengharapkan orang lain untuk memenuhi harapan kita, baik itu dalam hubungan sosial, keluarga, atau pekerjaan. Filsafat Stoa mengajarkan untuk melepaskan harapan tersebut dan menerima bahwa setiap orang memiliki cara dan pilihan mereka sendiri. Ini akan mengurangi rasa kecewa dan membuat kita lebih fleksibel dalam menghadapi situasi. Mengurangi harapan terhadap orang lain juga berarti kita berhenti menuntut orang lain untuk membuat kita bahagia. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Dengan melepaskan harapan yang tidak realistis, kita bisa lebih fokus pada tindakan kita sendiri untuk memperbaiki hidup dan hubungan kita tanpa bergantung pada orang lain untuk memberi kepuasan. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan atau perasaan orang lain. Ketika kita mengurangi harapan terhadap mereka, kita bisa lebih mudah menerima mereka apa adanya. Hal ini juga membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada harapan yang akhirnya hanya menambah beban emosional.
Dengan mengurangi harapan terhadap orang lain, kita akan lebih tenang dan tidak mudah terkejut atau kecewa. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kedamaian batin datang dari penerimaan, bukan dari pemaksaan kehendak kita pada orang lain. Ini memberikan kebebasan emosi yang luar biasa dan mencegah perasaan negatif menguasai hidup kita. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang ke-13 adalah menghargai waktu saat ini. Cara ke-13 adalah menghargai waktu saat ini. Salah satu ajaran utama dari Stoa adalah hidup di saat ini, tanpa terlalu banyak khawatir tentang masa lalu atau masa depan. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa banyak dari kita seringkali terjebak dalam kecemasan tentang hal-hal yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Menghargai waktu saat ini berarti fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang dan tidak terlalu terbebani oleh pikiran masa lalu atau masa depan. Di Indonesia, banyak orang yang cenderung memikirkan masa depan dengan penuh kecemasan, terutama tentang pekerjaan atau keuangan. Filsafat Stoa mengingatkan kita untuk tidak membiarkan kekhawatiran tersebut menghalangi kita untuk menikmati kehidupan saat ini. Dengan fokus pada saat ini, kita bisa lebih menghargai momen kecil dan merasa lebih puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Menghargai waktu saat ini juga berarti tidak menunda-nunda hal yang penting. Kita seringkali menunda pekerjaan atau keputusan dengan alasan bahwa waktu yang lebih baik akan datang. Namun filsafat Stoa mengajarkan kita untuk bertindak sekarang, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Setiap momen adalah kesempatan untuk berkembang dan belajar. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terjebak dalam perasaan bersalah atau kesalahan di masa lalu, atau khawatir akan kegagalan di masa depan. Dengan hidup di saat ini, kita bisa meresapi kehidupan dengan lebih penuh, lebih sadar, dan lebih puas. Ini membantu kita menjaga keseimbangan emosi dan mengurangi rasa cemas yang tidak perlu. Dengan menghargai waktu saat ini, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan dampak positif dalam hidup kita. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa setiap detik berharga dan kita harus menggunakannya dengan bijak untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang ke-14 adalah mengembangkan ketahanan mental. Cara ke-14 adalah mengembangkan ketahanan mental. Filosofi Stoa mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam menghadapi cobaan dan tantangan hidup. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan bertindak bijak meskipun berada di bawah tekanan atau dalam situasi yang sulit. Stoa mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan, dan cara kita meresponsnya yang menentukan kualitas hidup kita. Di Indonesia, banyak orang menghadapi berbagai tantangan hidup, mulai dari masalah keluarga hingga tekanan di tempat kerja. Mengembangkan ketahanan mental adalah kunci untuk tetap berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan. Filosofi Stoa mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa menghindari kesulitan, kita bisa memilih bagaimana meresponnya. Ketahanan mental juga berarti tidak membiarkan perasaan sementara menguasai kita. Ketika kita menghadapi kegagalan atau kesulitan, kita tidak boleh terlalu larut dalam perasaan negatif. Filsafat Stoa mengajarkan untuk tetap fokus pada tindakan yang bisa kita ambil untuk memperbaiki situasi dan mengatasi tantangan dengan kepala dingin. Dengan mengembangkan ketahanan mental, kita belajar untuk tidak mudah menyerah. Stoa mengajarkan bahwa kehidupan penuh dengan ujian, tetapi setiap ujian memberikan kesempatan untuk tumbuh. Ketahanan mental membuat kita lebih tahan terhadap tekanan emosional dan membantu kita menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak. Ketahanan mental juga memperkuat ketenangan batin kita. Dengan kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi, kita akan lebih mudah mengelola emosi dan tidak terjebak dalam perasaan cemas, takut, atau marah. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kekuatan terbesar terletak pada kemampuan kita untuk tetap tenang dan tegar, apapun yang terjadi. Kemudian cara mengelola emosi dengan bijak ala Stoa yang terakhir atau yang ke-15 adalah membangun kebiasaan yang positif. Cara ke-15 adalah membangun kebiasaan yang positif. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kebiasaan yang kita bangun setiap hari memiliki dampak besar pada kesejahteraan emosional kita. Stoa mengajarkan pentingnya disiplin dalam hidup sehari-hari.
seperti merawat tubuh dan pikiran melalui kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang seimbang dan harmonis. Di Indonesia, kita seringkali terjebak dalam kebiasaan yang kurang sehat, seperti gaya hidup yang tidak teratur atau pola pikir yang pesimis. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menggantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang memperkuat diri kita, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Hal ini termasuk kebiasaan untuk berpikir positif, menjaga kesehatan tubuh, dan meluangkan waktu untuk refleksi diri. Membangun kebiasaan yang positif berarti kita melibatkan diri dalam aktivitas yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti meditasi, olahraga, atau membaca buku yang memberikan wawasan positif. Dengan rutin melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, kita memperkuat ketahanan emosional dan mental kita, serta menjaga keseimbangan hidup yang lebih sehat. Kebiasaan positif juga membantu kita untuk menghindari stres dan kecemasan yang sering muncul akibat kebiasaan buruk. Dengan membangun rutinitas yang baik, kita bisa lebih terkontrol dalam mengelola emosi dan memiliki energi yang lebih positif dalam menjalani hidup sehari-hari. Dengan kebiasaan yang positif, kita tidak hanya mengelola emosi dengan lebih bijak, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih damai dan bahagia. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kebiasaan kita adalah pondasi dari ketenangan batin. Dan setiap kebiasaan positif yang kita bangun akan membawa kita lebih dekat pada hidup yang lebih penuh makna dan kebahagiaan sejati. Dengan menerapkan prinsip-prinsip filsafat Stoa dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa belajar untuk mengelola emosi dengan bijak dan lebih tenang dalam menghadapi tantangan hidup. Setiap ajaran Stoa memberikan kita alat untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih rasional dan menerima kenyataan dengan lapang dada. Ini bukan hanya tentang mengurangi stres, tetapi juga tentang membangun kedamaian batin yang sejati. Penting untuk diingat bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Mengelola emosi secara bijak membutuhkan waktu dan latihan. Namun dengan kesabaran dan komitmen, kita dapat membangun kebiasaan baru yang lebih sehat dan lebih harmonis dalam hidup. Dengan prinsip-prinsip Stoa, kita bisa lebih kuat dalam menghadapi perasaan dan lebih bijaksana dalam merespons peristiwa kehidupan. Semoga video ini memberikan wawasan yang berguna dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang, karena setiap langkah kecil menuju pengendalian emosi yang lebih baik adalah pencapaian besar. Terima kasih telah menonton dan semoga kedamaian dan kebijaksanaan selalu menyertai perjalanan hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, wassalam.